Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit kencing tikus. Sahabat SG Toktil yang saya cintai, baru-baru ini sedang ramai diberitakan di media massa tentang penyakit kencing tikus. Dan tidak jarang juga menimbulkan korban jiwa. Ini sangatlah serius untuk mendapatkan perhatian khusus dari bidang kesehatan dan juga kehati-hatian kita semua agar tidak terkena penyakit ini. Untuk membahas penyakit kencing tikus ada beberapa pertanyaan yang nantinya kita berikan dalam video tanya jawab kali ini. Seperti, apa yang dimaksud dengan penyakit kencing tikus? Apakah penyakit kencing tikus termasuk penyakit yang mematikan? Kapan penyakit kencing tikus pertama kali ditemukan? Bagaimana cara penularan penyakit kencing tikus? Apa itu bakteri Leptospira? Apakah bakteri Leptospira hanya terdapat pada kencing tikus dan masih banyak pertanyaan penting lainnya dalam video ini? Untuk itu tonton video ini hingga selesai. Apa yang dimaksud dengan penyakit kencing tikus? Penyakit kencing tikus adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada penyakit leptospirosis, yaitu penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat ditemukan di dalam urin hewan yang terinfeksi, seperti tikus, babi, sapi, dan kuda. Manusia dapat terinfeksi leptospirosis melalui kontak dengan urin hewan yang terinfeksi, melalui luka pada kulit, atau melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh bakteri tersebut. Leptospirosis dapat menyebabkan gejala-gejala seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, dan ruam kulit. Dalam kasus yang parah, penyakit ini dapat menyebabkan kerusakan organ dalam seperti hati dan ginjal, serta berpotensi mengancam jiwa. Oleh karena itu, jika Anda mengalami gejala yang mencurigakan atau telah terpapar hewan yang terinfeksi, segeralah mencari perawatan medis. Apakah penyakit kencing tikus termasuk penyakit yang mematikan? Ya, penyakit kencing tikus atau leptospirosis dapat menjadi penyakit yang mematikan pada manusia jika tidak segera diobati. Namun, kebanyakan orang yang terinfeksi bakteri Leptospira tidak mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan dan dapat sembuh dengan sendirinya. Pada kasus yang lebih parah, penyakit ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti sindrom Weil, kerusakan hati, ginjal, dan paru-paru, serta meningitis. Kematian akibat leptospirosis terutama terjadi pada orang yang memiliki sistem kekebalan yang lemah atau memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti diabetes, penyakit hati, atau penyakit ginjal. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera mencari perawatan medis jika Anda mengalami gejala-gejala leptospirosis seperti demam tinggi, sakit kepala, sakit otot dan sendi, mual, muntah, dan ruam kulit. Kapan penyakit kencing tikus pertama kali ditemukan? Leptospirosis, atau yang lebih dikenal dengan penyakit kencing tikus, pertama kali diidentifikasi pada tahun 1886 oleh seorang ahli bakteriologi dari Jerman bernama Adolf Weil. Saat itu, ia melaporkan adanya suatu penyakit yang menyerang pekerja air di kanal-kanal di sekitar kota Berlin. Penyakit ini ditandai dengan demam tinggi, sakit kepala, sakit otot dan sendi, serta gejala lainnya. Pada tahun 1907, penelitian lanjutan dilakukan oleh Dr. Inada dan Dr. Ito dari Jepang, yang menemukan adanya bakteri Leptospira pada pasien yang terkena penyakit serupa di Jepang. Sejak saat itu, leptospirosis menjadi perhatian para ilmuwan dan peneliti di seluruh dunia, karena penyakit ini dapat menyebar dengan sangat cepat dan dapat menyebabkan kematian pada manusia dan hewan yang terinfeksi. Sampai saat ini, leptospirosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai negara, terutama di daerah yang memiliki kepadatan populasi tikus yang tinggi dan sanitasi lingkungan yang buruk. Oleh karena itu, pencegahan dan pengobatan leptospirosis tetap menjadi fokus para peneliti dan tenaga kesehatan di seluruh dunia. Bagaimana cara penularan penyakit kencing tikus? Penyakit kencing tikus atau leptospirosis bisa menular dari hewan ke manusia melalui kontak langsung dengan urin atau jaringan tubuh hewan yang terinfeksi. Penularan juga bisa terjadi melalui kontak dengan air, tanah, atau makanan yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi.
Beberapa cara penularan leptospirosis antara lain, 1. Kontak langsung dengan urin hewan yang terinfeksi seperti tikus, babi, sapi, kuda, anjing, atau hewan lainnya. 2. Mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi oleh bakteri Leptospira. Contohnya adalah minum air yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. 3. Melalui luka terbuka pada kulit yang terkena air atau tanah yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. 4. Kontak dengan jaringan tubuh hewan yang terinfeksi, seperti pada peternakan atau penggilingan daging. Leptospirosis juga dapat menular dari manusia ke manusia dalam beberapa kasus, misalnya melalui hubungan seksual atau transfusi darah dari donor yang terinfeksi. Oleh karena itu, penting untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta menghindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Jika Anda curiga terpapar leptospirosis atau mengalami gejala yang mencurigakan, segera berkonsultasi dengan dokter. Apa itu bakteri Leptospira? Leptospira adalah genus bakteri berbentuk spiral yang menyebabkan penyakit leptospirosis pada manusia dan hewan. Bakteri Leptospira hidup di dalam urin hewan yang terinfeksi seperti tikus, babi, sapi, kuda, anjing, dan hewan lainnya. Bakteri ini dapat bertahan hidup dalam air, tanah, dan lingkungan lainnya selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Bakteri Leptospira dapat masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan melalui luka pada kulit atau membran mukosa, atau melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. Setelah masuk ke dalam tubuh, bakteri ini menyebar melalui aliran darah dan menyerang organ-organ tertentu seperti hati dan ginjal, sehingga dapat menyebabkan kerusakan organ dalam yang serius. Leptospirosis adalah penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menimbulkan berbagai gejala seperti demam, sakit kepala, mual, muntah, nyeri otot, dan ruam kulit. Jika tidak diobati, leptospirosis dapat menyebabkan kerusakan organ dalam yang serius, dan dalam beberapa kasus dapat berpotensi mengancam jiwa. Oleh karena itu, pencegahan infeksi Leptospira melalui menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menghindari kontak dengan hewan yang terinfeksi sangat penting. Apakah bakteri Leptospira hanya terdapat pada kencing tikus? Bakteri Leptospira tidak hanya terdapat pada kencing tikus, tetapi juga bisa ditemukan di dalam urin hewan lainnya yang terinfeksi seperti babi, sapi, kuda, anjing, dan hewan lainnya. Oleh karena itu, leptospirosis bisa menular melalui kontak dengan urin hewan yang terinfeksi, termasuk melalui air dan tanah yang terkontaminasi oleh urin tersebut. Bakteri Leptospira juga bisa menyebar dari hewan ke manusia melalui luka pada kulit atau membran mukosa, atau melalui konsumsi air atau makanan yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi. Karena Leptospira dapat ditemukan pada berbagai jenis hewan, penting untuk menghindari kontak dengan urin hewan yang terinfeksi dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, para peternak, pekerja sanitasi, dan orang yang sering berada di lingkungan yang memiliki risiko tinggi terpapar leptospirosis disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan seperti memakai alat pelindung diri, mencuci tangan secara teratur, dan menghindari kontak dengan urin hewan yang terinfeksi. Apakah ada kemungkinan urin manusia mengandung bakteri Leptospira? Ya, ada kemungkinan bahwa urin manusia dapat mengandung bakteri Leptospira jika orang tersebut terinfeksi oleh bakteri tersebut. Namun, kasus infeksi Leptospira pada manusia melalui urin manusia sangat jarang terjadi. Leptospirosis pada manusia umumnya disebabkan oleh kontak dengan urin hewan yang terinfeksi seperti tikus, anjing, sapi, babi, dan hewan lainnya. Namun, pada beberapa kasus, orang yang terinfeksi leptospirosis dapat menjadi sumber infeksi bagi orang lain melalui urin, darah, dan cairan tubuh lainnya. Oleh karena itu, orang yang terinfeksi leptospirosis harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan serta mematuhi tindakan pencegahan yang direkomendasikan oleh dokter dan petugas kesehatan untuk menghindari penyebaran infeksi kepada orang lain. Penting untuk diingat bahwa Leptospira adalah bakteri yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penyakit yang serius. Jika Anda curiga terpapar leptospirosis atau mengalami gejala yang mencurigakan, segera berkonsultasi dengan dokter untuk diagnosis dan pengobatan yang tepat. Bagaimana gejala yang dialami oleh orang yang terkena bakteri Leptospira?
Gejala leptospirosis pada manusia dapat bervariasi dari ringan hingga berat, tergantung pada jenis bakteri Leptospira yang menyebabkan infeksi, serta faktor-faktor lain seperti kekuatan sistem kekebalan tubuh seseorang. Beberapa orang yang terinfeksi dapat mengalami gejala ringan atau tanpa gejala sama sekali, sedangkan yang lainnya mungkin mengalami gejala yang lebih serius. Berikut ini adalah beberapa gejala umum dari leptospirosis pada manusia. 1. Demam. 2. Sakit kepala. 3. Nyeri otot dan sendi. 4. Mual, muntah, diare. 5. Ruam kulit. 6. Mata merah, gatal, dan nyeri. 7. Pembengkakan kelenjar getah bening. 8. Penurunan nafsu makan dan kelelahan. 9. Nyeri perut dan kuning pada kulit dan mata, pada kasus yang lebih berat. Gejala-gejala ini umumnya muncul dalam waktu Leptospira. Bagaimana cara penanganan penyakit kencing tikus secara medis? Penanganan leptospirosis atau penyakit kencing tikus secara medis tergantung pada tingkat keparahan penyakit pada pasien. Jika penyakit pada pasien masih dalam tingkat ringan hingga sedang, maka umumnya dilakukan pengobatan dengan antibiotik seperti doksisiklin, amoksisilin, atau azitromisin. Namun, pada kasus yang lebih berat, seperti pasien yang mengalami komplikasi seperti penyakit hati atau ginjal, mungkin memerlukan perawatan di rumah sakit. Perawatan di rumah sakit meliputi pemberian antibiotik intravena, terapi cairan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, perawatan jantung, dan perawatan pendukung lainnya yang diperlukan. Selain itu, pasien yang terinfeksi leptospirosis juga disarankan untuk istirahat yang cukup, minum banyak air untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, dan menghindari alkohol dan obat-obatan tertentu yang dapat memperburuk kondisi pasien. Pencegahan leptospirosis meliputi tindakan-tindakan seperti menjaga kebersihan lingkungan sekitar, menghindari kontak dengan air atau tanah yang terkontaminasi oleh urin hewan yang terinfeksi, menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan dan masker ketika bekerja dengan hewan yang berpotensi terinfeksi, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar dengan rajin mencuci tangan dan membersihkan lingkungan sekitar. Apakah ada makanan atau minuman yang bisa membantu mengobati penyakit kencing tikus? Tidak ada makanan atau minuman khusus yang dapat membantu mengobati penyakit kencing tikus atau leptospirosis. Namun, ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh dalam proses penyembuhan dan menjaga kesehatan tubuh secara umum, seperti minum banyak air. Minum banyak air dapat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi dan membantu mengurangi gejala dehidrasi yang mungkin terjadi akibat penyakit kencing tikus. Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat dan bergizi dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu tubuh memerangi infeksi. Makanan yang sehat termasuk buah-buahan, sayuran, protein tanpa lemak, dan biji-bijian. Hindari makanan dan minuman tertentu. Hindari makanan dan minuman tertentu yang dapat memperburuk kondisi, seperti alkohol dan makanan yang terlalu berlemak atau terlalu pedas. Istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk membantu tubuh dalam proses penyembuhan dan mempercepat pemulihan. Namun, yang terpenting adalah untuk mengikuti rekomendasi dari dokter dan menjalani pengobatan yang diberikan. Jangan mencoba untuk mengobati sendiri penyakit kencing tikus atau mengganti pengobatan yang diberikan oleh dokter dengan makanan atau minuman tertentu tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Apakah ada makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita penyakit kencing tikus? Tidak ada makanan khusus yang harus dihindari oleh penderita penyakit kencing tikus, namun sebaiknya mereka memperhatikan asupan makanan mereka dan menghindari makanan yang mungkin dapat memperburuk kondisi mereka. Beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari oleh penderita penyakit kencing tikus adalah 1. Makanan tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dapat membuat pencernaan menjadi lebih lambat dan sulit dicerna. Hal ini dapat membuat kondisi penderita menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan yang tinggi lemak, seperti daging berlemak, mentega, keju, dan makanan cepat saji. 2. Makanan pedas. Makanan pedas dapat memicu mual, muntah, dan diare pada penderita penyakit kencing tikus. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan yang pedas, seperti cabai, saus sambal, dan makanan berbumbu pedas. 3. Minuman beralkohol. Minuman beralkohol dapat memperburuk dehidrasi pada penderita penyakit kencing tikus, sehingga sebaiknya dihindari. 4. Makanan olahan. Makanan olahan seperti sosis,
ham, nugget, dan makanan siap saji lainnya mengandung banyak bahan pengawet, garam, dan lemak yang dapat memperburuk kondisi penderita penyakit kencing tikus. Oleh karena itu, sebaiknya hindari makanan olahan dan lebih memilih makanan segar. Namun, yang terpenting adalah untuk mengikuti saran dari dokter dan ahli gizi yang memandu asupan makanan Anda selama masa penyembuhan. Bagaimana penyakit kencing tikus bisa menimbulkan komplikasi serius seperti sindrom Weil, kerusakan hati, ginjal, dan paru-paru, serta meningitis? Penyakit kencing tikus atau leptospirosis bisa menimbulkan komplikasi serius seperti sindrom Weil, kerusakan hati, ginjal, dan paru-paru, serta meningitis karena bakteri Leptospira yang menyerang tubuh memproduksi zat-zat toksik yang dapat merusak organ tubuh. Sindrom Weil adalah salah satu komplikasi leptospirosis yang paling serius, dan biasanya terjadi pada kasus yang parah. Sindrom ini ditandai dengan perdarahan, ikterus, warna kulit dan mata menjadi kuning, dan kerusakan ginjal dan hati. Gejala-gejala ini terjadi karena bakteri Leptospira merusak sel-sel hati dan ginjal, dan menghasilkan zat-zat toksik yang menyebabkan peradangan dan perdarahan di dalam tubuh. Kerusakan hati, ginjal, dan paru-paru pada penderita leptospirosis juga disebabkan oleh peradangan dan kerusakan yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jika tidak segera diobati, kerusakan organ-organ ini bisa menjadi permanen dan menyebabkan gangguan fungsi pada tubuh. Meningitis, yaitu peradangan pada selaput otak dan sumsum tulang belakang, dapat terjadi pada beberapa kasus leptospirosis yang parah. Bakteri Leptospira dapat menyebar ke otak melalui aliran darah dan menyebabkan peradangan pada selaput otak. Meningitis dapat menyebabkan gejala seperti sakit kepala hebat, mual, muntah, kejang, dan kesulitan berbicara atau bergerak. Untuk itu, penting bagi penderita leptospirosis untuk segera mencari perawatan medis dan menjalani pengobatan yang tepat untuk mencegah terjadinya komplikasi serius. Bagaimana cara yang paling mudah untuk menghindari terjadinya serangan penyakit kencing tikus? Ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya serangan penyakit kencing tikus. 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekitar, terutama di sekitar tempat tinggal, dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan selokan dan got yang ada di sekitar rumah. 2. Menghindari kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, terutama tikus dan hewan yang terpapar urin tikus seperti anjing, babi, dan sapi. 3. Menjaga kebersihan diri dengan cara mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas di luar rumah, terutama jika telah menyentuh benda-benda yang mungkin terpapar urin tikus. 4. Menghindari berjalan di daerah yang berpotensi terkena paparan urin tikus, seperti daerah-daerah dengan genangan air atau tanah yang lembab. 5. Menghindari minum air mentah atau air yang belum dimasak, terutama jika berasal dari sumber air yang tidak terjamin kebersihannya. 6. Menggunakan alat pelindung diri, APD, seperti sarung tangan dan masker ketika melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan tikus, seperti membersihkan kandang hewan atau tempat penyimpanan barang. Melakukan tindakan pencegahan di atas akan sangat membantu mengurangi risiko terkena penyakit kencing tikus atau leptospirosis. Jika Anda mengalami gejala-gejala leptospirosis seperti demam tinggi, sakit kepala, sakit otot dan sendi, mual, muntah, dan ruam kulit, segera cari perawatan medis untuk mencegah komplikasi serius. Apakah ada terapi yang bisa membantu membersihkan darah sehingga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita? Ada berbagai macam terapi yang bisa membantu membersihkan darah sehingga meningkatkan daya tahan tubuh kita. Salah satunya adalah terapi lintah dengan biaya sukarela, di Desa Kawedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Di mana saya bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit? Anda bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang terapi lintah dan penjelasan tentang berbagai macam penyakit dan sekaligus pengetahuan lebih lengkap di channel SG Toktil. Di mana saya bisa mendapatkan petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas? Petunjuk jalan menuju tempat praktek terapi lintah tersebut secara jelas bisa Anda lihat di channel SG Toktil. Demikianlah video channel SG Toktil yang membahas penyakit kencing tikus yang sekarang sedang menjadi pusat perhatian di bidang kesehatan karena menimbulkan korban jiwa. Tonton video menarik lainnya di channel SG Toktil. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Jangan lupa tombol like, share, dan komentar di bawah.
Semoga video ini bermanfaat. Selamat beraktivitas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.